Saudara-saudara, untuk mengetahui apakah sebuah konsep teknologi itu benar-benar bermanfaat atau berguna bagi masyarakat adalah dengan melihat pertumbuhannya di pasar, pertumbuhan dari segi pemanfaatannya maupun dari bisnis yang tercipta daripadanya. Nah, kita bisa melihat dalam figur ini bagaimana perkembangan artificial intelligence dilihat dari segi revenue perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidangnya itu memperlihatkan pertumbuhan yang sangat tinggi sekali, yang memperlihatkan bentuk growth yang eksponensial. Bukan deret tambah, bukan deret hitung ya, tetapi dalam bentuk eksponensial. Kita bisa melihat dari gambar ini kecepatan yang dimaksud. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di berbagai kehidupan manusia, maka jumlah data yang ada di dunia ini bertambah secara ekstra pesat atau yang sering kita sebut sebagai big data. Data-data yang dihasilkan oleh transaksi, oleh media sosial, oleh sistem komputer, oleh peralatan-peralatan berbasis IoT, dan lain sebagainya itu menciptakan data yang sedemikian besar, yang sedemikian banyaknya. Untuk bisa mengolah data itu, memisahkan mana yang benar, mana tidak, mengidentifikasikan mana data berkualitas dan lain sebagainya, kita membutuhkan suatu mesin. Disinilah artificial intelligence masuk. Demikian juga kalau kita melihat kemajuan yang namanya cloud computing, di mana tersedia secepat apapun komputer yang Anda butuhkan. Karena konsep cloud computing memperbolehkan kita atau memungkinkan kita untuk menggunakan atau mendapatkan computing power yang sebesar apapun dengan cara memanfaatkan teknologi berbasis cloud tersebut. Jadi data yang besar tadi tidak usah khawatir, bisa diakses dengan menggunakan berbagai sumber daya komputasi yang ada di cloud. Bagaimana cara mereka bisa mendapatkan aplikasi sesuai yang diinginkan? Datanya besar, mesinnya serba cepat. Disitulah dibutuhkan algoritma berbasis kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Nah, perkembangan pergerakan market ini juga berbanding lurus dengan era revolusi industri yang kita alami. Ya, kalau waktu industri pertama dulu dengan ditemukannya mesin uap atau ditemukan aspek atau konsep mekanik, kemudian konsep listrik, konsep komputer, dan akhirnya sekarang Internet of Things, maka kita bisa melihat pergeseran dari benda-benda yang tadinya berdiri sendiri menjadi benda-benda yang bisa dikontrol oleh komputer. Karena di dalamnya ada sensor, ada aktuator, ada chip, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa hubungan antara seluruh benda-benda elektronik, benda-benda digital yang ada dalam kehidupan manusia itu sebagaimana otak manusia yang sedemikian kaya dan rumit serta kompleks. Sebagaimana manusia bisa dengan panca inderanya bisa mendengar, mengartikan apa yang didengar, melihat, mengartikan apa yang dilihat, merasa, mengartikan apa yang dirasa, sehingga menggerakkan tubuh-tubuh kita untuk berlari, mengambil benda, lompat-lompat, dan lain sebagainya, maka itu pula lah yang dilakukan oleh program-program berbasis artificial intelligence. Program ini jika ditanamkan pada chip-chip bisa membuat komputer memiliki kemampuan seperti manusia. Bisa melihat, bisa membedakan warna, bisa berbicara dalam ribuan bahasa yang dikenal di dunia ini, yang tentu saja manusia akan sulit melakukannya. Bisa mengartikan kata-kata orang dalam berbagai bahasa, bahkan bisa menjadi konsultan, bisa menjadi advisor bagi kita, bisa mengajari kita berbuat sesuatu. Karena dia di dalamnya tertanam sistem pakar atau expert system. Dan jangan lupa, program berbasis artificial intelligence juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, dari sinilah
kita bisa melihat bahwa bagaimana film-film seperti iRobot atau film-film seperti Terminator begitu ya, yang di dalamnya melibatkan komputer, melibatkan robot yang dikendalikan oleh software artificial intelligence itu dapat hidup berdampingan dengan manusia. Nah, ancamannya adalah berbagai pekerjaan tentu saja akan terancam hilang atau punah karena adanya atau diambil alih oleh artificial intelligence. Pekerjaan yang sifatnya administratif akan hilang. Pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang, membutuhkan endurance, membutuhkan ketelitian akan hilang. Yang bersifat technical administration akan hilang. Sehingga yang tinggal adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan hal-hal berkaitan dengan humanis, yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan emosi, yang berkaitan dengan perhatian, empati dan lain sebagainya. Seperti misalnya child caring, ya perawatan anak, nursing, membantu orang tua, melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, membutuhkan emotional, hati dan lain sebagainya akan tetap berada di sana. Dan saudara-saudara sekalian, yang paling banyak mendapatkan manfaat belakangan ini adalah perusahaan-perusahaan startup. Karena perusahaan-perusahaan startup yang dimulai dari nol, terutama abad sekarang ini, mereka semenjak berdirinya perusahaan itu sudah bisa mulai mengambil manfaat atau menerapkan teknologi-teknologi berbasis artificial intelligence. Sekarang tidak sulit bagi sebuah perusahaan untuk perusahaan baru, maksud saya startup, untuk mengembangkan produk-produk yang di dalamnya bisa ada aplikasi untuk mengenal perintah dalam bahasa apapun, bisa ditanam aplikasi yang berisi peta, berisi perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lainnya, bisa berisi mengenai bisa berisi mengenai produk-produk beserta lokasi terdekat Anda bisa membelinya, bisa disertai dengan map geografis seluruh dunia dengan lokasi yang sangat detail ada di mana, karena semua objek-objek berbasis artificial intelligence sudah tersedia di pasaran. Demikianlah pertumbuhan pasar artificial intelligence yang dengan kata lain menyiratkan pesan kepada kita bahwa teknologi ini memang bermanfaat, memang dibutuhkan, dan akan selalu tumbuh dalam kehidupan manusia, terutama di abad modern ini. Terima kasih.